ini marilah kita berdoa. Semoga diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara daring untuk kuliah keperawatan keluarga. Nah, pada kuliah keperawatan keluarga yang kedua, ini adalah membahas tentang keluarga sejahtera. Ya, jadi konsep keluarga sejahtera. Yang mana untuk materi konsep keluarga sejahtera di sini sudah ada video pembelajaran ya yang merupakan rekor ya rekaman pada saat ngajar pada keperawatan keluarga di kelas transfer. Jadi kalian bisa melihat, memahami ya, membaca dari slide-nya, kemudian memahami dari penjelasan saya yang sudah ada di video pembelajaran. Nah, harapannya di situ dengan adanya video pembelajaran, maka Bu Wis tidak menjelaskan lagi, kalian bisa mendengarkan. Nah, tetap kita masuk pada sesi diskusi. Jadi dari video pembelajaran yang sudah dilihat di situ, kira-kira yang belum jelas yang mana, yang perlu penjelasan ulang yang mana. Silahkan. Pada video pembelajaran yang sudah ada, di situ ada 2 materi, yaitu tentang konsep keluarga sejahtera dan landasan teori pada keperawatan keluarga. Nah, itu yang merupakan satu dasar di dalam keperawatan keluarga, yang mana nanti kalian di dalam membuat asuhan keperawatan keluarga, itu harus mengetahui tentang itu, konsep keluarga sejahtera. Karena di dalam ASKEP itu nanti ada tingkatan-tingkatannya, bagaimana ini dalam tingkatan apa keluarga yang sedang dikaji. Silakan. Sudah lihat belum? Nah, sudah. Nah, di situ silahkan harapannya penjelasan itu, karena menjelaskan lagi juga panjang kan, sama saja dengan melihat video pembelajaran yang sudah di-upload pada YouTube. Di situ nanti akan bisa dilihat berulang-ulang jika memang belum difahami. Nah, dari itu barangkali masih ada yang belum paham ya dengan keluarga sejahtera. Utamanya adalah pada tahapan keluarga ya. Pada tahapan keluarga. Di situ tahapan keluarga sejahtera itu ada keluarga prasejahtera, ada keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3 plus. Nah, maka dari itu di sini pada masing-masing tahapan keluarga sejahtera itu sudah ada penjelasan masing-masing tahapannya pada video pembelajaran. Nah, mana yang belum paham akan saya jelaskan ulang atau bahkan nanti akan diberikan beberapa contoh. Bu bisa, Bu ngapunten. Ya, silakan.
Bisa jenengan jelaskan lagi untuk mengenai ini, Bu. Apa namanya? Keluarga sejahtera itu. Yang mana keluarga sejahtera yang apa spesifiknya? Yang sejahtera ini, Bu. Apa? Sejahtera 2. Tahapan yang kedua ya. Nggih, Bu. Oke. Saya share terlebih dahulu. Akan saya jelaskan tentang keluarga sejahtera 2. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Bu Lilis bahwa tahapan keluarga sejahtera di sini ada 5, yaitu keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, dan keluarga sejahtera 3, serta keluarga sejahtera 3+. Nah, di sini, bentar. Kalau keluarga sejahtera prasejahtera itu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi, seperti spiritual, pangan, sandang, pangan, kesejahteraan, dan KB ini belum terpenuhi, maka ini masuk di dalam keluarga prasejahtera. Makanya nanti ada pengkajian dari segi spiritual, dari segi pangan, dari segi sandang, papan, kesehatan, dan KB. Pada masing-masing item ini ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dan ada beberapa hal yang tidak etis ditanyakan, tetapi bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan observasi. Semisal, sandang. Dengan kita melihat cara berpakaian daripada keluarga, itu kita sudah bisa menilai bagaimana ya pemenuhan sandangnya. Papan juga seperti itu. Kalau mungkin spiritual, pangan, kesehatan, dan KB perlu dilakukan di cross check atau diklarifikasi dengan menanyakan pada anggota keluarga. Ini untuk keluarga prasejahtera. Kemudian untuk keluarga sejahtera 1, di sini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Jadi, penekanan pada keluarga sejahtera 1 di sini adalah di dalam pemenuhan kebutuhan sosial psikologisnya. Ya, jadi pada masing-masing anggota keluarga kebutuhan akan pendidikan kurang. Pendidikan tidak hanya sekolah, ya, bisa kebutuhan edukasi. Semisal di sini ternyata dia bukan orang kesehatan, tetapi dia kurang di dalam pemenuhan kebutuhan edukasi kesehatannya. Nah, mungkin ada lagi di sini interaksi dalam keluarga. Mungkin karena di dalam anggota keluarga tersebut ya secara struktural di situ ya secara struktur keluarga di situ lengkap, ada bapak, ibu, anak, kakek, nenek. Oh, ternyata di sini bapaknya kerjanya di luar kota, pulangnya juga 1 bulan sekali, sehingga walaupun di situ komunikasi bisa dilakukan sekarang melalui handphone, tetapi interaksi dalam keluarga mungkin tidak akan bisa maksimal pada saat bisa ketemu langsung. Ya. Atau di situ adanya interaksi lingkungan tempat tinggal. Ya, yang mana keluarga ya beda dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang kan memang kondisi pandemi yang di situ mengharuskan masyarakat untuk meminimalisir ya untuk kontak, berkumpul, bergerombol, sehingga kemungkinan interaksi lingkungan tempat tinggal di situ kurang. Tetapi interaksi minimum ya di situ adalah pada tetangga sebelah itu ada. Itu adalah keluarga sejahtera 1. Kalau keluarga sejahtera 2, nah ini saya jelaskan pada keluarga sejahtera 2. Kenapa tadi Bu Lilis kok menjelaskan mulai prasejahtera, kemudian keluarga sejahtera 1 terlebih dahulu? Karena itu ada jenjang-jenjangnya.
Kalau langsung menjelaskan keluarga sejahtera 2, kalau tidak paham tentang keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1, nanti bingung di dalam memahami keluarga sejahtera 2. Nah, pada keluarga sejahtera 2 ini ya, keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan. Tadi kalau keluarga sejahtera 1 belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Tetapi pada keluarga sejahtera 2 ini sudah dapat terpenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Jadi kita ya cara bertanya ya juga paling hendak di sini harus ada pendekatan ya dan mengolah kalimatnya. Kalau kita tanya Bu, apakah keluarga di sini punya tabungan? Kan tidak etis toh. Nah, makanya kita dengan cara mengkaji apa? Kita tanyakan seandainya pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya tani, kita tanyakan tani di sini menggarap lahannya sendiri apa punya orang lain. Kalau lahan sendiri di sini apakah memang murni punyanya keluarga apa tidak. Nah, itu kan otomatis menabung. Kalau dia punya sendiri berarti ada kebutuhan untuk menabung untuk membeli lahan sawahnya. Kemudian kita tanyakan kembali, Ibu di sini, di desa di sini lah, kayak orang ngobrol kan, seolah-olah kita tidak mengkaji. Ibu di sini, di desa di sini ada arisan enggak? Seperti ada arisan beras, ada arisan ikan, atau arisan uang yang setiap bulan atau yang setiap musim gitu. Oh ada, seandainya ada kita tanyakan, keluarga ini ikut enggak? Kalau ikut berarti di sini kebutuhan untuk menabungnya ada, terpenuhi. Karena arisan ya beda. Kalau orang kota modern mungkin mengarahnya ke menabungnya adalah mungkin disimpan dalam bentuk uang atau disimpan dalam bentuk di bank, tetapi pada masyarakat-masyarakat yang ada di desa itu biasanya mengikuti arisan. Ada yang arisan ikan, ada yang arisan beras, yang kalau orang desa itu arisan beras perapatan, Mbak. Nah, perapatan itu maksudnya adalah 25 kilograman. Nah, itu termasuk pemenuhan kebutuhan menabung. Atau bisa kita lihat lagi di situ dari segi asuransi. Ya, kita tanyakan, Ibu ikut BPJS enggak? Selain BPJS, apakah mengikuti lagi? Lah, kalau ada asuransi kesehatan lain, berarti memang kebutuhan untuk menabungnya ada. Jadi ini untuk keluarga sejahtera tipe 2. Nah, ini jangan sampai kita tanya apakah dalam keluarga di sini menabung. Nah, itu kita kalimat itu kalau kita dengar itu enggak enak dan secara etis juga enggak etis gitu. Bolehlah kita tanyakan anaknya kelas berapa gitu. Seandainya TK, di TK di sini ada nabung enggak, Bu? Ikut enggak nabung? Nah, kalau gitu kan lebih enak, lebih alur. Ya, termasuk tadi tanya tentang sawah, tentang tanya itulah alurnya. Itu cara bertanyanya yang harus diperbaiki. Kalau ibunya, anaknya nabung juga nabung. Lah, nabung setiap hari, Bu. Berapa biasanya, Bu, kalau nabung di itu? Biasanya kan kalau ya mungkin kita alihkan kayak orang ngobrol, kayaknya biasanya kalau eh, nabung pada anaknya itu kan, nah barangkali di situ orang tua biasanya untuk menyisihkan untuk kebutuhan nanti anaknya pada saat naik kelas. Nah, itu kita alihkan, kita kayak ngobrol, jangan kaku kayak tanya, kayak integrasi ya. Makanya di sini ya cara berkomunikasinya yang harus diperbaiki untuk penjelasan keluarga sejahtera 2. Sampai sini jelas? Kalau untuk keluarga yang sejahtera 3+, niku pripun, Bu? 3 apa 13? 13. Oke, sebelum ke 13 berarti saya harus menjelaskan yang keluarga sejahtera 3. Untuk keluarga sejahtera 3, di sini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar,
sosial psikologis, pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Jadi yang tadi belum dapat memberikan sumbangan, ya, yang ini, yang keluarga sejahtera 2 itu belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, tetapi yang keluarga sejahtera 3 ini belum dapat memberikan sumbangan yang teratur. Jadi kepedulian terhadap masyarakat memberikan sumbangan di masjid, atau kita bisa lihat mengikuti kurban rutin setiap tahunnya. Nah, itu kan termasuk kegiatan sosial. Ada kegiatan donasi setiap Jumat atau ke yayasan. Nah, ini untuk keluarga sejahtera 3. Kalau pada sejahtera 3+, ini keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar sosial, psikologis, pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan peran aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini bedanya. Kalau sejahtera 3+ ini sudah bisa berperan aktif memberikan sumbangan yang teratur. Jadi kayak kita tanyakan, kalau pada pegawai swasta itu biasanya ada beberapa instansi yang memang kebijakannya untuk memberikan sumbangan itu dengan memotong gaji. Kayak di Umlah di sini memberikan potongan ke lazismu itu setiap bulan berapa persen. Nah, itu kita ngobrol aja. Kepada orang anggota keluarganya, kerjanya di mana, Bu? Di sini ada enggak, Bu? Di situ barangkali berperan aktif pada kegiatan badan amil zakat gitu rutin, barangkali difasilitasi oleh kantor dalam setiap bulannya atau bagaimana, atau Ibu di sini mendatangi di situ yayasan yatim piatu lah, itu bagaimana lah, kita tanyakan seperti itu. Atau kita kaji lagi, kalau kita tanyakan, jangan langsung menanyakan kayak kurban ya, apakah keluarga di sini setiap tahun berperan aktif dalam kurban lah, jangan langsung seperti itu. Tapi kita ngobrol kayak air mengalir. Di sini kalau hari raya kurban, di sini biasanya yang kurban banyak enggak, Bu? Nah, biasanya sistemnya bagaimana? Banyak kambingnya atau sapinya? Nah, itu biasanya per individu atau dikoordinir oleh remaja masjid. Nah, kalau remaja masjid, Ibu pernah enggak di sini terlibat atau mungkin ikut di dalam iurannya? Nah, kita kayak air mengalir, jangan langsung to the point, tetapi kita giring pelan-pelan yang nanti ujung-ujungnya itu sama, kita ingin mendapatkan data itu. Nah, ini hal-hal ini di dalam menanyakan perlu wawasan yang luas yang bertanya ini, supaya di dalam bertanya enggak to the point, yang mana risiko kalau anggota keluarga tersinggung dia tidak menjawab atau bahkan mengalihkan pembicaraannya. Karena hal-hal ini kita harus tahu kondisi-kondisinya, contoh-contohnya, ya memberikan sumbangan yang teratur itu seperti apa. Jadi mungkin ikut tidak itu, tapi ikut Jum'ah berkah, ya. Ikut Jum'ah berkah di sini. Kalau ikut Jum'ah berkah di situ mungkin memberikan sumbangan berupa nasi bungkus atau bagaimana. Nah, itu juga bisa kita tanyakan. Gitu? Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Saya stop share dulu. Yang lain? Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk yang terkait sumbangan tadi itu apakah ada nominalnya untuk yang masyarakat desa? Oh, nominalnya berapa gitu ya?
Oke, maksudnya minimnya berapa untuk menentukan apakah sudah keluarga sejahtera 3 atau 3+ gitu. Oke, jadi kalau untuk nominalnya berapa tidak ada ketentuan ya. Karena untuk nominal itu tergantung daripada penghasilan masing-masing keluarga. Kalau keluarga 3 kan belum memenuhi itu, belum sampai ke memberikan sumbangan. Kalau 13 dia sudah bisa memberikan sumbangan. Jadi makanya kita enggak sampai tanya ke nominalnya. Jadi berperan aktif secara rutin enggak? Kalau iya lah itu kalau nominal tergantung karena di situ anggota keluarganya seandainya banyak kalau dia bekerja semuanya, lah mungkin kita tanyakan juga pada masing-masing, suaminya, istrinya, lah itu berperan aktif enggak? Ada enggak kalau seandainya kerja semuanya, tadi seandainya ada enggak dikoordinir dari tempat kerjanya untuk badan amil zakat kayak gitu ya. Dari kita tanya pada masing-masing anggota keluarga yang bekerja. Nah itu ada enggak? Cukup ada apa enggak? Kita jangan bertanya nominalnya ya, karena nanti juga akan bisa menyinggung perasaan daripada anggota keluarga tersebut. Gitu ya. Jadi tidak ada syarat minimal berapa rupiah, dikatakan anggota keluarga sejahtera 3+. Termasuk keluarga sejahtera 3+. Begitu? Bisa dipahami? Siapa tadi? Bisa, Bu. Oke, Misbahul Fuad. Yang lainnya? Bu izin bertanya, tapi sepertinya di luar materi hari ini. Oke, silakan. Untuk masalah terkait diagnosa untuk keluarga yang seperti belum sejahtera itu, apakah ada bukunya sendiri atau ikut buku 3S itu, Bu? Oke, untuk diagnosis keperawatan ya. Oke, Bu. Untuk diagnosis keperawatan itu ada di 3S itu. Tetapi sulitnya pada keperawatan keluarga itu tidak spesifik sendiri. Jadi kita bisa memilah-milah ya dari semisal ini sebentar saya bukakan buku yang SDKI. Nah, yang buku SDKI ini pada keluarga, pada diagnosis keperawatan keluarga itu ada di beberapa kategori, ya. Ada beberapa kategori. Di situ bisa masuk di, bentar. Nah, bisa masuk di kategori psikologis yang integritas ego, bisa. Kesiapan peningkatan coping keluarga. Nah, kemudian ada yang masuk ke kategori relasional, ada kesiapan peningkatan proses keluarga. Ada gangguan proses keluarga. Nah, mungkin dia masuk keluarga tidak sejahtera ya, masuk di golongan keluarga prasejahtera. Nah, kira-kira apa? Kenapa muncul masalah itu? Apakah dia ada gangguan proses keluarga apa tidak lah? Itu ada di masing-masing ya. Tetapi di sini kita tidak pada SDKI ya. Memang kalau SDKI di sini terpencar ya kategorinya sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi kita tinggal mencari ya dari diagnosis keperawatan yang sudah tercantum pada SDKI ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia. Di situ ada ya masalah-masalah keperawatan keluarga
yang kemungkinan muncul ya pada keluarga itu apa saja. Tadi beberapa contoh diagnosis yang sudah Bu Lilis sebutkan tadi, atau bisa ke kesiapan peningkatan pengetahuan ya, atau ke manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ya, kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif juga bisa. Kemudian ada lagi keluarga ini penurunan coping keluarga. Ini bisa. Ketidakmampuan coping keluarga. Nah, sama-sama copingnya pada diagnosis D0093 itu ketidakmampuan coping keluarga. Tetapi pada D0097 itu penurunan coping keluarga. Mungkin yang mana sebelumnya dia coping keluarganya bagus, tetapi terdapat penurunan ya dari coping tersebut. Kemudian ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ada penyangkalan tidak efektif, ini juga bisa. Kemudian ada kesiapan peningkatan konsep diri, ini bisa. Kesiapan peningkatan coping keluarga, ini juga bisa. Nah, ini ada pada diagnosis keperawatannya. Ada resiko proses pengasuhan tidak efektif dan ada pencapaian peran menjadi orang tua. Ya, ini coba saya bukakan halaman 277 pada SDKI halaman 277 itu ada salah satu diagnosis keperawatan pencapaian peran menjadi orang tua. Ada gejala dan tanda mayor, bonding attachment optimal, perilaku positif menjadi orang tua, saling berinteraksi dalam merawat bayi. Nah, ini adalah istilahnya itu pencapaian peran menjadi orang tua, itu dia sudah dikatakan sudah bisa berperan di dalam menjadi orang tua. Nah, sudah tercapainya menjadi orang tua dengan kriteria ini, pencapaian peran menjadi orang tua. Ada resiko proses pengasuhan tidak efektif, ini juga bisa. Resiko proses pengasuhan tidak efektif. Jadi pada keluarga yang sudah memiliki anak, yang mana di situ kalau berdasarkan pengkajian yang kamu lakukan, ternyata kok ini kok pengasuhannya kurang maksimal ya. Mungkin karena dia masuk keluarga yang mempunyai anak baru, ya. Akhirnya kamu ngambil resiko proses pengasuhan tidak efektif. Boleh dengan melihat di situ faktor risikonya apa. Ada. Nah, ini kekerasan dalam rumah tangga, ada kehamilan tidak diinginkan, kurang terpapar informasi tentang proses persalinan, ketidakberdayaan maternal, distres psikologis, penyalahgunaan obat, ketidakadekuatan manajemen akses pelayanan kesehatan sulit, kurangnya minat atau proaktif dalam proses persalinan, ketidaksesuaian kondisi bayi dengan harapan, ketidakamanan lingkungan untuk bayi. Nah, ini biasanya mahasiswa sulit di dalam menentukan masalah di dalam perawatan keluarga tersebut. Akhirnya diambillah masalah keperawatan keluarga itu adalah kurangnya pengetahuan.
Oke, saya lanjutkan ya. Tadi untuk resiko proses pengasuhan. Lah ini untuk resiko proses pengasuhan tidak efektif. Ini biasanya ngambil enaknya, itu biasanya ngambil kurangnya pengetahuan. Padahal di sini di dalam keluarga, di sini ada faktor resikonya yang sudah ada. Nah, ini tinggal ngambil enak di sini. Cuma ya kurang spesifik aja di dalam mengambil masalah keperawatan keluarga. Gitu? Bisa dipahami? Di mau. Bisa dipahami Bisa, belum? Bu. Oke, terima kasih Fuad. Yang Oke. lainnya? Yang lainnya bagaimana? Di dalam membuat asuhan keperawatan keluarga, nanti itu biasanya kesulitan di dalam menentukan diagnosis keperawatan. Ya, makanya tadi beberapa diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada asuhan keperawatan keluarga saya sebutkan tadi ya, karena di sini ya tidak bisa kita mengambil di dalam asuhan keperawatan keluarga itu bukan kita memberikan asuhan keperawatan pada salah satu anggota keluarganya, tetapi kita memberikan asuhan keperawatan adalah pada seluruh anggota keluarga tersebut. Karena kalau kita temukan masalah keperawatan pada salah satu anggota keluarga, itu nanti akan berdampak pada anggota keluarga yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk format pengkajiannya, Nah, modelnya seperti apa? format pengkajiannya itu nanti kalau nggak salah sama Bu Suti. Ada penjelasan Nggih, Bu. sendiri. Asuhan keperawatan keluarga. Nanti mulai pengkajian, mulai dari itu nanti ada. Ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ayo, yang lainnya. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Ini PJMK belum nge-share untuk link kehadiran. Nggih, Bu, sebentar. Di-share dulu untuk link kehadiran. Jadi satu kelas berapa ya jumlahnya? 59, Bu. Tadi 59. sudah gabung semua. 59, ini 57, 56. Berarti ada 3 yang belum gabung. Nah, silakan di-share sambil menunggu untuk diakhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan di-share di WA grup kelas ya. Di-share di chat, kolom chat Zoom sini saja. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini sudah ada untuk link kehadiran, silahkan semuanya untuk bisa mengisi. Tinggal klik aja dan mengisi sebagai absensi kehadiran. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.